Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal ulangan tengah semester 1 sekolah dasar kelas 4. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas soal nomor 1 sampai dengan 10 atau KD 3.1. Dan pada video ini kita akan melanjutkan untuk KD 3.2 yaitu nomor 11 sampai dengan 20. Soal nomor 11, bentuk pecahan campuran dari 15/4 adalah, kalian perlu ketahui bahwa 15/4 ini merupakan pecahan biasa. Artinya pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sehingga pada soal ini kita diminta untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, caranya kita bagi pembilangnya ini, kita bagi dengan penyebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ini, 15, kita tulis di sini, 15/4 sama dengan, kita bagi 15 ini, kita bagi dengan 4. Terserah kalian untuk cara pembaginya. Bisa menggunakan porogapit ataupun menggunakan cara lainnya. Nah, 15 dibagi 4, hasil yang mendekati adalah 3. Nah, ini ya. Saya ulangi, 15 dibagi 4, hasil yang mendekati adalah 3. Karena 3 kali 4, hasilnya adalah 12. Selanjutnya, karena 3 kali 4 hasilnya 12, berarti masih mempunyai sisa 3. Artinya 15 jika kita kurangi dengan 12, masih mempunyai sisa 3. Maka sisanya kita tulis sebagai pembilang 3. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk penyebutnya ini, kita gunakan ini, ya, 4. Seperti ini. Ya, berarti hasilnya adalah 3/4. Untuk lebih yakinnya lagi, kita coba cek apakah ini benar atau tidak. Caranya, kita kalikan ini, 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian ditambah dengan 3. 12 ditambah 3 hasilnya 15. Berarti 15/4. Jadi sudah benar. Sehingga jawaban untuk soal nomor 11 adalah 3/4. Nah, ini B. Soal nomor 12. Taksiran hasil dari 2/3/7 ditambah 3/4 adalah, untuk menyelesaikan soal nomor 12 ini berarti kita bulatkan terlebih dahulu pecahan-pecahan ini. Untuk caranya, saya tulis terlebih dahulu 2/3/7 ditambah 3/4 sama dengan, langkah pertama kita bulatkan pecahan 2/3/7 ini. Ya, kita bulatkan pecahan 2/3/7 ini. Caranya, untuk lebih jelasnya, cara pembulatan pecahan campuran bisa dilihat pada video kakak sebelumnya. Kembali lagi ke soal ini, kita bulatkan 2/3/7. Caranya, pembilang ini kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Seperti itu ya. Kemudian 6 ini kita bandingkan dengan 7. 6 lebih kecil daripada 7. Sehingga jika lebih besar yang bawah ini, maka kita bulatkan ke 0. Maka kita tambahkan 0 di sini. Ya, 0. 0 ditambah 2, hasilnya tetap 2. Kita tulis di sini. Kemudian kita bulatkan yang ini, 3/4. Caranya 3
kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kita bandingkan 6 dengan 4 lebih besar 6. Berarti jika lebih besar yang atas, maka kita tambahkan 1. 1 ditambah 3, 4. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Jadi taksiran hasil dari 2 3/7 ditambah 3 3/4 adalah 6. Nah, ini yang B, 6. Caranya seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Pecahan 7/20 jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi untuk mengubah pecahan desimal dari 7/20 ini, kita ubah penyebut ini, 20 ini, kita ubah menjadi penyebut 100. Ya, 7/20 kita ubah menjadi penyebut 100. Nah, seperti ini. Kita tulis 7/20 kita kalikan dengan bilangan yang belum diketahui. 20 kali titik-titik hasilnya 100. Ini isinya berarti kita kalikan dengan 5. 20 kali 5, 100. Kemudian 7 kali, karena ini 5, maka sini juga 5. 7 kali 5, 35. Sehingga 35/100 jika kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,35. Nah, caranya seperti itu untuk nomor 13. Untuk selanjutnya soal nomor 14. Bentuk pecahan paling sederhana dari 36% adalah 36% sama dengan 36/100. Kemudian kita sederhanakan 36/100 ini menjadi pecahan yang paling sederhana. Caranya kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih mudahnya, kita perhatikan 36/100 ini, 36 dan 100 sama-sama bilangan genap. Sehingga jika bilangan genap, pasti bisa dibagi dengan 2. Maka kita bagi dengan 2. Atas dibagi 2, maka bawah juga dibagi 2. Maka hasilnya adalah 36 dibagi 2, 18. 100 dibagi 2, 50. Kemudian kita perhatikan lagi 18 dan 50 ini. Angka ini sama-sama bilangan genap. Sehingga pasti bisa dibagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Kemudian kita perhatikan 9/25 ini apakah bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Nah, tentunya sudah tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, maka 9/25 ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Sehingga hasilnya adalah 9/25. Atau seandainya jika kalian sudah mahir, maka untuk pembaginya ini bisa langsung 4. Perhatikan ini, 36/100 kita bagi dengan 4/4. 36 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 9. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Nah, hasilnya sama ya. Jadi terserah kalian apakah langsung dibagi dengan 4 ataukah kalau masih bingung kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Karena yang perlu kalian pahami, jika sama-sama bilangan genap, maka pasti dapat dibagi dengan 2. Selanjutnya soal nomor 15. Bentuk pecahan biasa dari 2 3/5 adalah M. Maka nilai M adalah, untuk soal nomor 15 ini berarti kita diminta mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
Caranya seperti ini ya. 2, 3/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sehingga caranya kita kalikan 5 ini dengan 2. Ya, kita kalikan. Kita kalikan 5 kali 2, 10. Kemudian kita tambahkan dengan 3. 5 kali 2, 10 ditambah 3, berarti 13 per penyebutnya adalah ini, 5 ini. Nah, seperti ini. Nah, maka nilai M ketemu yaitu 13/5. Caranya seperti itu. Untuk soal nomor 16, hasil pembulatan 5,62 ke satuan terdekat. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, caranya kita lihat angka ini 5,62, satuannya adalah 5. Ya, satuannya adalah 5. Maka yang perlu kita perhatikan adalah angka di sebelah kanan satuan, yaitu ini 6. Caranya untuk membulatkan kesatuan, jika angka di sebelah kanan satuan ini atau 6 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas atau kita tambahkan 1. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah atau 0. Kita lihat di sini 6 berarti lebih besar daripada 5. Sehingga 5,62 sama dengan 6 ini lebih besar daripada 5. Maka kita bulatkan ke atas atau kita tambahkan 1 pada angka satuan ini. Ya, 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Sehingga hasil dari pembulatan 5,62 ke satuan terdekat adalah hasilnya adalah ini 6. Nah, caranya seperti itu. Soal nomor 17. Taksiran hasil dari 3,2 kali 1,5 adalah, kita tulis terlebih dahulu, 3,2 dikalikan dengan 1,5. Maka hasilnya adalah, untuk menaksir, maka kita bulatkan terlebih dahulu. Ini 3,2 dan 1,5 kita bulatkan ke satuan terdekat. Caranya kita lihat angka di sebelah kanan satuan, satuannya adalah 3, angka di sebelah kanannya adalah 2. Ini satuannya adalah 1, angka di sebelah kanannya adalah 5. Jika angka di sebelah kanan satuan lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke 1. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke 0. Jika sama dengan 5, kita bulatkan ke atas atau 1. 3,2, 2 lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan ke 0. Kita tambahkan 0, 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Kemudian ini kali 1,5, 5 ini kita bandingkan dengan 5, sama. Karena sama, maka tetap kita bulatkan ke atas atau 1. Kita tambahkan 1, 1 ditambah 1, 2. Sehingga hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi taksiran hasil dari 3,2 kali 1,5 adalah 6. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 18 dan juga 19. Untuk soal nomor 18, banyak warga yang ikut vaksin adalah 100 orang. Jika 73 orang adalah perempuan, pertanyaannya berapa persen banyak perempuan yang ikut vaksin? Diketahui bahwa banyak perempuan yang ikut vaksin ada 73 dan jumlah seluruh warga ada 100. Maka untuk mengubah menjadi persen, caranya adalah 73 per 73 ini adalah banyak perempuan yang ikut vaksin per 100 orang. 100 ini adalah
jumlah seluruhnya, yaitu 100. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, caranya seperti itu. Untuk cara cepatnya, perhatikan ini ada 100, ini juga ada 100. Kita coret. Nah, artinya 100 ini kita bagi dengan 100 ini. 100 dibagi 100, hasilnya adalah 1. Berarti tinggal 73/1. 73/1 sama dengan 73. Kemudian ini persen. Jadi perempuan yang ikut vaksin ada 73%. Nah, ini adalah salah satu cara. Jika kalian mempunyai cara yang lain, silakan sekreatif kalian. Yang jelas, hasil akhirnya adalah 73%. Untuk soal nomor 19, tinggi pagar rumah paman adalah 2,4 meter. Pertanyaannya, berapakah tinggi pagar tersebut jika diubah menjadi pecahan campuran? Sertakan cara penyelesaiannya. Nah, 2,4 berarti pecahan desimal. Yang perlu kalian perhatikan bahwa jika angka di belakang koma ada satu angka, maka menunjukkan per 10. Jika dua angka per 100, jika tiga angka per 1000, dan seterusnya. Maka 2,4 jika kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 24 per 10. Nah, caranya seperti itu. Jadi 2,4 sama dengan 24 per 10. Kemudian kita ubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Caranya kita bagi 24 ini dengan 10. 24 kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 2 sisa 4. Saya ulangi bahwa 24 dibagi 10 hasilnya adalah 2 sisa 4. Karena 2 kali 10, 20 ditambah 4 hasilnya adalah 24. Sehingga untuk mengubah pecahan 24 per 10 ini ke pecahan campuran, caranya adalah hasilnya ini 2, kita tulis ini 2, kemudian sisanya ini 4, kita buat menjadi pembilang 4 per penyebutnya adalah ini 10, 10. Jadi tinggi pagar paman adalah 2, 4 per 10. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 20. Ibu membeli 2 buah semangka. Semangka pertama beratnya 5,6 kg. Semangka kedua beratnya 4,2 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram taksiran berat kedua semangka tersebut? Karena yang ditanyakan adalah berat kedua semangka, maka kita jumlahkan semangka pertama dan semangka kedua. Untuk semangka pertama yaitu 5,6 ditambah 4,2. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa di sini soalnya tentang penaksiran. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu pecahan desimal ini ke satuan terdekat. Caranya seperti tadi, untuk membulatkan ke satuan, kita lihat angka di sebelah kanan satuan, yaitu ini adalah 6, ini adalah 2. 6 kita bandingkan dengan 5, 6 lebih besar daripada 5. Sehingga kita bulatkan ke atas atau ke 1. Kita tambahkan 1, 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. 5,6 jika kita bulatkan ke satuan terdekat hasilnya adalah 6. Kemudian kita tambahkan 4,2, 2 lebih kecil daripada 5. Sehingga kita bulatkan ke bawah atau kita tambahkan 0. 0 ditambah 4 hasilnya adalah tetap 4. Sehingga 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi
Taksiran berat kedua semangka tersebut adalah ini 10 kilogram. Nah, inilah cara penyelesaian untuk soal nomor 20. Demikianlah pembahasan soal tentang ulangan tengah semester 1 untuk KD 3.2. Untuk KD 3.3 ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Akhir kata, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.